pagi Pak Jitni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jitni, apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Jitni, di sini saya sebagai pengamat akan melakukan sedikit tanya jawab sebelum Pak Jitni melakukan praktik coaching nanti ya Pak. Siap Oke, Pak? siap, siap. Oke. Siap Bu. Oke. Nah, untuk coaching nanti, rubrik penilaiannya percakapan coaching apa yang akan Pak Jitni gunakan? Saya akan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachnya Bu. Jadi Baik. saya kejar itu potensinya Kira-kira, apa. ya, kira-kira kompetensi inti coaching apa yang akan Pak Jitni kembangkan nanti, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence ya, atau present ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dari coachingnya nanti. Gitu. Baik, untuk kompetensi presence dan mendengarkan aktif, ini bagian kompetensi mana yang akan Bapak Jitni secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Iya Bu, jadi saya nanti akan fokus ya, lebih fokus saya spesifikkan ke kehadiran ya, kehadirannya. Jadi kehadiran penuhnya itu seperti apa. Baik. Lalu apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak Jitni inginkan, Pak? Ya, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya adalah saya benar-benar fokus pada coaching saat coaching nanti. Baik, Itu ya. baiklah. Gini, jadi kompetensi inti presence, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif yang akan Bapak Jitni kembangkan untuk praktik coaching nanti ya. Semoga praktik coaching nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Bapak Jitni harapkan ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Semoga nanti lancar, gak ada halangan apa-apa. Semuanya baik semua. Amin. Assalamualaikum Pak Jitni. Waalaikumsalam Bu Umi. Pak Jitni, saya mau ngobrol sebentar. Apakah Pak Jitni ada waktu? Ada Bu, sangat ada waktu. Kalau buat teman-teman itu selalu ada saya. Terima kasih banyak Pak Jitni. Tidak lama kok Pak, ini sebentar saja saya mau ngobrolnya. Oh iya, mumpung lagi istirahat Bu ini, ya kan? Ya. Gini Bu, sebenarnya tujuan Bu Umi ingin ngobrol dengan saya itu, coba ceritakan Bu, apa sih masalahnya yang Ibu rasakan? Jadi begini Pak, kemarin itu saya ada kegiatan supervisi. Setelah disupervisi dari Bapak Kepala Sekolah itu, menurut beliau mengatakan bahwa media pembelajaran saya itu kurang inovatif, begitu Pak. Oh begitu. Memangnya media pembelajaran apa Bu yang jenengan gunakan tuh sehingga mengatakan itu nggak inovatif? Iya sih Pak, pada waktu itu saya hanya menggunakan gambar yang saya cetak, begitu saja. Jadi saya print beberapa gambar, kemudian bentuk cetak gambar gitu Pak. Oh gitu. Kemudian menurut Ibu, ya menurut jenengan itu media pembelajaran Ibu yang sudah, apakah itu sudah inovatif Bu? Menurut saya kalau hanya cetak gambar seperti itu mungkin kurang inovatif ya Pak. Memang tidak inovatif jika tidak menarik bagi siswa saat ini kan memang berada pada generasi Z ya, sehingga mereka itu sudah terintegrasi dengan teknologi yang canggih seperti itu Pak. Jadi memang menurut saya belum inovatif media pembelajaran yang saya gunakan waktu supervisi itu. Oh ya benar Bu. Jadi karena memang siswa sekarang itu lebih melek ke teknologi ya Bu ya. Anak-anak itu lebih pinter sekarang dengan teknologi. Iya benar sih Pak. Sebenarnya saya itu ingin membuat PPT yang menarik ya dari Canva, tapi saya waktu itu memang belum sempat untuk membuatnya Pak. Oh jadi
Bu Umi tidak sempat ya untuk membuat PPT media pembelajaran atau membuat PPT yang lainnya ya. Jadi nggak sempat gitu ya Bu ya. Betul Pak, jadi waktu itu memang banyak sekali tugas yang lain yang harus diselesaikan sehingga saya memang pada waktu itu tidak menyiapkan media pembelajaran yang lebih inovatif. Ya oke. Jadi rencananya apa Bu agar media pembelajaran itu bisa inovatif? Ya rencana apa? Jenengan? Ya, rencana saya akan meluangkan waktu, tentunya menyempatkan waktu untuk membuat PPT yang menarik, bisa melalui Canva, sehingga media pembelajaran yang saya buat tidak hanya gambar, sehingga siswa itu akan lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi motivasi mereka akan meningkat ketika saya menggunakan PPT atau Canva yang lebih menarik, seperti itu Pak. Luar biasa Bu. Kira-kira ada hal lain yang akan Bu Umi lakukan selain itu? Selain saya mencoba membuat media pembelajaran melalui Canva atau PPT, mungkin saya akan mengikuti beberapa diklat ya Pak, pembuatan media pembelajaran yang inovatif. Ya, Canva, Quizizz, dan lain-lain. Karena selama ini mungkin Canva yang saya pelajari atau saya hanya bisa menggunakan yang dasar saja, mungkin juga kurang inovatif, seperti itu Pak. Wah mantap sekali Bu, luar biasa ya. Lalu ada komitmen apa yang akan Bu Umi jalankan dengan rencana ini? Saya komitmennya apa? Komitmen saya ya, mungkin selepas dari sini saya akan berusaha membuat PPT dan akan mendaftarkan diri mengikuti beberapa diklat pembuatan media pembelajaran yang inovatif. Kira-kira ketika ditanya siapa yang akan membantu dalam menjalankan komitmen jenengan ini? Tentunya beberapa rekan sejawat, kemudian teman yang lebih melek IT, atau saya juga bisa meminta sama Pak Zidni untuk mengingatkan saya, membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini Pak. Oke Bu, siap. Saya akan selalu membantu sama teman-teman yang membutuhkan ya. Jadi saya akan selalu welcome dengan siapapun. Kemudian ada lagi ya yang ingin disampaikan Bu Umi? Ada nggak yang ingin Tidak ada Pak, cukup. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih Bapak Zidni sudah meluangkan waktunya mau mendengarkan unek-unek saya, sehingga saya lebih lega sesudah ngobrol sama jenengan. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Umi. Sama-sama Pak Zidni. Diskusi selanjutnya. Baik Pak Zidni, Bapak sudah selesai dalam melakukan praktik coaching ya Pak ya? Iya Bu, lega saya Bu. Ya oke. Saya akan sedikit bertanya kepada Pak Zidni. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Begini, pada saat coaching saya benar-benar fokus ya Bu. Jadi pas coaching itu saya benar-benar fokus pada coaching dan mendengarkan aktif dari cerita beliau dari coaching saya itu tadi. Baik. Dari hasil pengamatan saya ya Pak, Bapak Zidni telah benar-benar fokus pada coaching dan mendengarkan aktif cerita dari coaching saat coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, dan coaching yang Bapak Zidni lakukan telah sesuai dengan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Luar biasa Pak Zidni. Iya, terima kasih Bu Ika ya. Semoga Sama-sama. terus berkembang, semakin baik, kita semakin baik, sama-sama semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Sulaika? Ya, alhamdulillah baik juga Bu Umi. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena saya di sini sebagai observer sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching kepada coach Ibu, gitu ya.
Baik, oke. Siap Bu, boleh. Oke, jadi pada kesempatan ini, jenengan sebagai coach, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Untuk persiapan kegiatan coaching ini ya, saya menerapkan alur percakapan Tirta, mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu ingin kembangkan? Baik Bu Umi, untuk coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kemudian kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Umi. Iya, Seperti tapi itu. ada apa yang lebih ingin Ibu kembangkan pada kompetensi apa? Baik. Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan tujuan untuk menggali masalah yang dihadapi coach dengan menggali potensi coach yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Kira-kira seperti itu, Bu Umi. Ya, baik, terima kasih. Lalu indikator tercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan seperti apa, Bu? Mungkin dengan mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah koci itu sendiri. Begitu ya, Bu. Oke, silakan. Semoga kegiatan Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian, Terima Bu. kasih, Bu. Silakan waktu untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Zidni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lika. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat. Baik. Jadi gini, Bu. Saya ini mau Mm-mm. menyampaikan sesuatu, Bu, tentang hal tertentu. Oh iya, silakan Pak untuk menyampaikan sesuatu apa ya? Tentang apa ya Pak? Oh iya, terima kasih, Bu. Begini, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, Mhm. terutama yang kemarin baru saja kita pelajari, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda, Bu. Ya, mencoba di kelas 10 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya itu masih kurang, Bu, masih cenderung Mhm. masih sedikit. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendiri, Bu, karena teman-teman itu Hmm. pada mapel saya itu belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini untuk mengatasi tentang mengidentifikasi perbaikan dan Mhm. perkuatan budaya kolaborasi di sekolah, Bu, yang sekolah saya. Oh, baik. Jadi, apa harapan dan tujuan dari percakapan yang Bapak Zidni inginkan? Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oh, begitu ya. Wah, hebat sekali Pak Zidni. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Em, dengan berbagai variasi yang berbeda ya Pak, tapi saya merasa hasil dari pemahaman yang saya saya rasakan belum optimal ya. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya? Mungkin ada dua hal, Bu, terkait dengan meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan bagaimana caranya agar rekan mapel saya itu mau berkolaborasi dengan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Iya ya. Wah, menarik sekali ya Pak obrolan kita kali ini. Jadi Pak Zidni memiliki dua hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya Pak. Baik, kalau boleh tahu apa sih yang Bapak Zidni ingin capai di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika memberi pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya melakukan pengamatan kuesioner wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa itu berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 10, 11, dan 12. Wah, alhamdulillah ya Pak. Saya sangat salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih, langkah dan strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus, serta dapat diterapkan di semua tingkatan, Pak? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian, saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini dengan rekan sejawat di sekolah saya. Wah, Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya Pak, kalau Bapak tidak keberatan, apakah Bapak pernah membuat ini semacam mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu seperti apa dukungan yang sudah Bapak dapatkan untuk menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran ini, Pak? Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi dengan Wakakurikulum, rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawat saya yang ada di sekolah dan di lingkungan saya. Wah, bagus sekali ya, Pak. Langkah Bapak ini sudah mendekati sempurna kalau menurut saya. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan sangat baik, ini sangat luar biasa sekali, Pak. Saya apresiasi sekali ini. Kami mengalami sedikit kembali kendala, Bu, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 10 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ini terus berkesinambungan ya Bu, dari kelas 10 kemudian ke kelas 11 dan yang kelas 12 sehingga anak-anak itu lebih senang mengikuti. Baik, begini Pak, terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 10, 11, 12, harapan Bapak ke depannya seperti apa sih Pak? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Itu, Bu. Luar biasa sekali. Lalu antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Bapak ini dan bisa dinaikkan sampai ke grade berapa ya Pak kira-kiranya? Mungkin berada di grade 5 gitu ya, Bu ya. Tapi jika memang ada kolaborasi yang lebih baik, bisa ditingkatkan ke grade ke-7. Jadi meskipun guru senior itu bisa mempersiapkan atau dibantu dengan junior yang menarik sekali nih Pak analisis Bapak terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Lalu apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi yang mungkin Bapak lakukan dengan rekan satu mapel mungkin? Rencananya di pekan ini saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat
membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah ya Pak, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Kemudian saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang nanti akan dilaksanakan tersebut, Pak. Mungkin saya ya sebagai penanggung jawab kegiatan karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru bahasa Inggris kelas lain ya atau kelas 11, yang kelas 12 atau guru juga bisa boleh bergabung untuk dengan saya jika ada waktu. Baik-baik. Lalu bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dengan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran prediferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru rekan satu rumpun ya dari sekarang, kemudian saya akan mencari ruangan yang nyaman, memastikan ada waktu yang benar-benar luang untuk mendiskusikan tentang pembelajaran yang diferensiasi ini. Nah, saya sangat senang sekali karena Bapak sudah menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak Zidni, saya tunggu diskusinya kembali. Terima kasih juga ya Bu Solika atas waktunya, luar biasa. Mudah-mudahan dengan Tidak apa-apa. percakapan ini memberikan motivasi dan penguatan bagi saya dan bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali tadi Ibu praktek coaching yang sudah Ibu lakukan kepada coach Ibu. Ya, ada sedikit pertanyaan untuk Ibu pada saat coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi, Ibu? Berdasarkan catatan saya ini sudah sesuai Bu dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, kemudian langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat. Sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan Ibu. Iya, tadi saya juga sudah mengamati jalannya coaching antara Ibu Sulaika dengan Bapak Zidni sebagai coach. Jadi mohon izin ya Bu menyampaikan pengamatan saya tadi. Jadi Ibu panjenengan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach sudah tergali sehingga terlihat sudah runtut. Waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa aja yang akan dibuat, media pembelajaran dan sudah sangat detail. Jadi tergali semuanya tadi Bu, luar biasa. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya, Ibu Sulaika mau mengembangkan kompetensi yang mana? Sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif ya Bu. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coach karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Begitu Bu. Wow, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Ibu Sulaika atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu Sulaika menjadi seorang coach yang luar biasa, jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Cukup sekian dari saya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Pak Zidni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bapak. Gimana kabarnya Pak Zidni? Alhamdulillah baik. Bu Umi, di sini saya sebagai pengamat akan melakukan sedikit tanya jawab sebelum Bu Umi melakukan praktek coaching nanti. Boleh ya Bu ya? Siap Pak. Dengan senang hati. Untuk coaching nanti
rubrik penilaian percakapan coaching apa yang akan Bu Umi gunakan? Untuk percakapan coaching nanti, saya sebagai coach ya, akan melakukan nilai rubrik penilaian itu rubrik penilaian percakapan coaching itu saya akan menggunakan atau mengembangkan apa yang dimiliki oleh coachee, dari potensi yang dimiliki oleh coachee, Pak Zidni. Oke, iya Bu. Kira-kira kompetensi inti coaching apa yang akan Bu Umi kembangkan? Kompetensinya apa? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah presence, kehadiran penuh. Jadi saya sebagai coach harus mampu mendengarkan dengan aktif apa yang coachee saya keluhkan atau ceritakan kepada saya. Jadi saya ingin mengembangkan presence, kehadiran penuh, dan tentang mendengarkan aktif. Mungkin bisa diberikan yang lebih spesifik Bu, kompetensi mana yang Bu Umi secara spesifik ingin diobservasi? Oke, bagian spesifik yang ingin diobservasi mungkin kompetensi presence ya Pak, kehadiran penuh, karena kompetensi ini juga sangat penting di mana seorang coach itu mampu selalu fokus apa yang coachee sedang ceritakan kepada saya sebagai seorang coach. Oke, baik. Kemudian kira-kira indikatornya apa Bu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Umi inginkan ini. Indikatornya ya Pak. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu adalah saya benar-benar fokus pada saat proses dialog nanti, pada coachee saya saat kegiatan coaching, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi kompetensi inti present ya, atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif yang akan Bu Umi kembangkan untuk praktek coaching nanti. Semoga praktiknya nanti lancar ya Bu, ya tidak ada halangan. Ya Pak, terima kasih. Sesuai dengan yang Ibu harapkan. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Umi. Nanti selamat untuk praktek coachingnya. Terima kasih Pak Zidni. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Sulaika. Oke, saya mau ngobrol sebentar nih Bu. Apakah Bu Umi ada waktu? Ada Ibu, ini memang waktu istirahat ya, monggo dengan senang hati. Oke, baik Ibu, terima kasih. Tidak lama kok kita ngobrolnya, sebentar aja. Nggak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa Ibu. Apa sih sebenarnya tujuan Bu Sulaika ingin ngobrol dengan saya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Baik, begini Bu, saya habis disupervisi Bapak Kepala Sekolah Ibu. Menurut beliau, media pembelajaran saya ini kurang inovatif. Lalu saya berpikir untuk mencari apa ya Bu, solusi atau saran dari teman. Jadi saya mencoba berbicara dengan Bu Umi untuk menemukan solusi yang sedang saya menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi, Ibu. Iya, kalau boleh tahu media pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu Sulaika gunakan selama ini? Saya hanya menggunakan gambar yang saya cetak aja itu, Bu. Gimana dong? Menurut Ibu, apakah media pembelajaran Ibu yang dimiliki itu sudah inovatif? Belum sih, Bu. Jika hanya gambar cetak saja, mungkin kurang menarik ya bagi siswa. Secara kita ini sedang berada di generasi Z, jadi semuanya mungkin harus terintegrasi dalam media atau informasi teknologi saat ini ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi siswa sekarang ini sudah sangat melek terhadap teknologi. Jadi siswa ketika diberikan Ibu menggunakan gambar saja, mungkin mereka kurang tertarik ya. Kurang tertarik karena mungkin jadi ketika siswa kurang tertarik, motivasi belajarnya jadi menurun.
Seperti itu Ibu. Iya, iya, iya. Sebenarnya saya ingin menggunakan PPT, Bu. Cuman tapi saya belum sempat untuk membuatnya. Karena sibuk ya Bu. Iya. Jadi Ibu Sulaika tidak sempat untuk membuat media pembelajaran yang lainnya ya Bu. Betul, Bu. Jadi karena mungkin keterbatasan waktu, jadi saya belum sempat membuatnya. Oke, jadi rencana Ibu seperti apa agar media pembelajaran Ibu bisa lebih inovatif daripada sebelumnya? Begini, mungkin saya akan menyempatkan waktu untuk membuat PPT ya, Bu, agar media pembelajaran saya tidak hanya gambar cetak saja, jadi lebih bervariasi. Saya akan membuat PPT yang lebih berwarna agar tidak monoton ya, Bu, dalam pembelajaran. Mungkin Iya, ya, Bu. bagus itu Bu, bagus, sangat luar biasa Bu. Kira-kira ada hal lain tidak ya yang akan Ibu Sulaika lakukan selain membuat pembelajaran lebih inovatif, selain membuat PPT tadi? Iya, mungkin saya akan mengikuti diklat-diklat, Bu, untuk pembuatan media pembelajaran yang inovatif seperti Canva, Quizizz, dan lain-lain yang berhubungan dengan ini, apa, media pembelajaran interaktif. Mungkin begitu ya, Bu? Wah, luar biasa Ibu Sulaika. Lalu seperti apa komitmen yang Ibu Sulaika akan jalankan dengan rencana ini? Baik, untuk selepas dari sini, saya akan berusaha membuat PPT dan akan mendaftarkan diri mengikuti diklat pembuatan media pembelajaran yang inovatif mungkin ya, Bu. Saya ini sangat bersemangat untuk segera mendaftarkan diri, sepertinya seperti itu, Bu. Iya. Lalu siapa yang akan membantu Ibu Sulaika untuk menjalankan komitmen Ibu itu nanti? Hmm, saya akan meminta Bu Umi ya untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ya, Bu. Bagaimana, Bu? Sangat siap Ibu. Saya akan membantu mengingatkan Ibu, kemudian membantu menjalankan komitmen Ibu itu. Lalu ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak, Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Ibu sudah mau mengobrol, meluangkan waktunya berdialog dengan saya juga. Bu Umi telah selesai melakukan praktik coaching. Ya kan Bu? Sudah selesai ya tadi ya? Iya, Pak Wisnu sudah selesai Bapak. Ya, saya lega ya Bu ya, bisa sedikit membantu teman-teman. Saya cuma ingin bertanya pada Bu Umi, apa yang sudah Bu Umi lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi di awal sudah saya sampaikan kompetensi inti yang ingin difokuskan pada waktu itu saya sampaikan adalah saat coaching saya benar-benar fokus pada coaches saya dan mendengarkan aktif dari cerita dari coaches saya, begitu Pak. Oh iya, baik. Dari hasil pengamatan saya tadi tuh Bu, jadi Bu Umi telah benar-benar fokus pada coaching dan mendengarkan aktif cerita dari coaching saat coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Dan coaching yang Bu Umi lakukan telah sesuai dengan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Jadi udah luar biasa gitu ya. Jadi semoga nanti semakin berkembang dan ini terus bisa dikembangkan kepada siapa saja. Gitu ya Bu Umi ya. Iya, terima kasih Pak Zidni atas apresiasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Mohon Pak maaf Zidni. mengganggu ya.